Sore itu, matahari di Tegal turun perlahan dengan warna pucat, seperti lelah sebelum benar-benar tenggelam. Di pinggir jalan Pantura yang tak pernah sepi, Slamet duduk di bangku kayu depan depot air minumnya. Bangunan itu kecil, dindingnya dari seng bercampur papan. Cat birunya sudah mengelupas. Di depan, spanduk bertuliskan, air minum isi ulang, segar dan murah. Bergoyang pelan tertiup angin laut. Slamet menghitung uang di kaleng bekas biskuit. Tidak sampai 2 lembar 50.000. Itu hasil jualannya seharian. Ia menghela napas panjang. Truk-truk besar melintas, suaranya mengguncang tanah. Klakson panjang bersaut-sautan. Di kejauhan, suara azan maghrib mulai terdengar dari musola kampung, bercampur dengan deru mesin dan suara burung yang pulang ke sarang. Slamet berdiri, menutup galon-galon kosong yang berjejer rapi. Lebih banyak kosong daripada terisi. Depot itu sudah berdiri hampir setahun. Awalnya Slamet punya harapan besar. Air minum adalah kebutuhan semua orang, pikirnya. Tapi kenyataan tidak semudah itu. Depot-depot baru bermunculan. Ada yang lebih besar, lebih bersih, lebih murah. Slamet hanya punya modal pas-pasan dan keyakinan bahwa kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Nyatanya, kerja keras saja tidak cukup. Slamet tinggal di rumah kecil di belakang depot, bersama istrinya yang sering sakit-sakitan dan seorang anak yang masih sekolah dasar. Setiap malam, ia selalu memikirkan cicilan mesin penyaring air, biaya sekolah, dan hutang warung yang belum lunas. Kadang saat istrinya batuk lama di malam hari, Slamet pura-pura tidur agar tidak perlu menjelaskan bahwa ia belum punya uang untuk berobat lebih jauh. Warga kampung mengenal Slamet sebagai orang pendiam. Ia jarang ikut nongkrong lama saat ronda. Kalaupun datang, ia lebih banyak diam, mendengarkan orang-orang membicarakan harga beras, kerja serabutan, dan kabar siapa yang dapat rezeki lebih dulu. Ada juga bisik-bisik tentang usaha yang cepat maju, tentang orang-orang yang punya pegangan. Slamet selalu menunduk setiap kali pembicaraan itu muncul. Malam mulai turun. Lampu-lampu jalan menyala satu persatu, kadang redup, kadang mati tiba-tiba. Listrik di daerah itu memang sering bermasalah. Slamet menyalakan lampu depot dan bersiap menutup. Hari ini tidak ada pelanggan lagi. Saat ia berjalan ke belakang depot menuju tempat penyimpanan galon kosong, langkahnya terhenti. Di balik semak dan tumpukan barang lama, ada sesuatu yang selama ini jarang ia perhatikan. Sebuah sumur tua. Bibirnya ditutup papan kayu yang sudah lapuk, sebagian patah. Tali timbanya masih tergantung, kusam dan berlumut. Slamet berdiri beberapa saat di sana. Ia teringat cerita lama dari warga sekitar. Katanya, sumur itu sudah ada sejak lama, bahkan sebelum jalan Pantura ramai seperti sekarang. Airnya dulu dipakai orang-orang, tapi kemudian ditinggalkan. Tidak pernah dijelaskan dengan jelas, hanya ada larangan samar, jangan dipakai lagi. Slamet menggeleng pelan merasa bodoh karena memikirkan hal itu. Ia bukan orang yang percaya hal aneh-aneh. Yang ia percayai hanyalah perut lapar dan tagihan yang harus dibayar. Namun entah kenapa, malam itu sumur itu terasa lebih dekat dari biasanya. Dari musola, suara doa selesai sholat maghrib terdengar. Angin berembus membawa bau asin laut. Slamet menutup pintu depot dan masuk ke rumah. Istrinya menyambut dengan senyum lelah, menanyakan apakah dagangan hari ini ramai. Slamet hanya mengangguk samar. Di luar, malam Pantura tetap berjalan. Truk tetap melintas. Kampung tetap hidup, dan di belakang depot kecil itu, sumur tua berdiri diam, seperti menunggu diperhatikan kembali. Tanpa suara, tanpa gerak, tapi terasa ada. Slamet berbaring, memandangi langit-langit rumah. Di kepalanya bukan hanya angka-angka hutang yang berputar, tapi juga bayangan bibir sumur gelap yang entah kenapa sulit dilupakan. Malam itu, untuk pertama kalinya, Slamet bermimpi tentang air. Bukan air yang mengalir deras, melainkan air yang diam, dingin, dan dalam, seolah menyimpan sesuatu di dasarnya. Dan ia terbangun dengan perasaan aneh, seperti baru saja berdiri terlalu lama di sebelah sesuatu yang seharusnya ia tidak dekati. Pagi di Tegal datang tanpa banyak perubahan. Matahari naik cepat, panas langsung menekan sejak jam 7. Slamet membuka depot lebih awal dari biasanya. Ia berharap hari ini ada lebih banyak pembeli, meski hatinya sendiri tidak benar-benar yakin. Mesin penyaring air berdengung pelan. Galon-galon kosong berjejer rapi menunggu diisi. Slamet bekerja seperti biasa,
Mencuci, membilas, mengangkat, semua dilakukan dengan gerakan yang sudah dihafalnya di luar kepala. Namun, pikirannya tidak sepenuhnya ada di situ. Bayangan sumur tua di belakang depot terus muncul. Setiap kali Slamet berjalan ke arah belakang, matanya seperti tertarik ke sana. Papan kayu penutup sumur terlihat semakin rapuh di bawah cahaya pagi. Lumut hijau gelap menempel di bibirnya. Tali timba yang tergantung diam, seolah tak pernah digerakkan angin. Menjelang siang, Pak Wiryo, tetangga yang rumahnya paling dekat dengan depot, datang mengantar galon. Usianya sudah lewat 60, jalannya pelan, suaranya serak. Pak Wiryo dikenal sebagai orang lama di kampung itu, saksi banyak perubahan. "Sepi terus, Met?" tanyanya sambil duduk di bangku depan depot. Slamet tersenyum tipis. "Masih sama, Pak." Pak Wiryo mengangguk, lalu pandangannya mengarah ke belakang depot, ke arah yang sama dengan pikiran Slamet sejak kemarin. "Itu sumur masih ada ya?" katanya pelan. Slamet sedikit terkejut. "Masih, Pak, cuma nggak pernah dipakai." Pak Wiryo terdiam sejenak. Ia menghela napas panjang, seperti menimbang apakah perlu melanjutkan kalimatnya. "Dulu, sebelum depot-depot air banyak kayak sekarang, orang kampung sempat pakai air itu," katanya akhirnya. "Tapi cuma sebentar." "Kenapa berhenti, Pak?" tanya Slamet setengah spontan. Pak Wiryo senyum tipis, tapi bukan senyum senang. "Airnya bening, rasanya juga dingin, terlalu dingin malah. Tapi orang-orang jadi sering sakit. Bukan sakit yang kelihatan, tapi nggak enak badannya. Tidurnya gelisah." Slamet tidak menimpali. Ia hanya mengangguk kecil. "Sejak itu orang-orang sepakat ditutup saja," lanjut Pak Wiryo. "Bukan karena takut, tapi karena nggak semua yang kelihatan baik itu cocok buat manusia." Kalimat itu menggantung di udara. Pak Wiryo pamit tak lama kemudian. Slamet kembali bekerja, tapi tangannya terasa lebih berat dari biasanya. Kata-kata tetangganya terus terengiang, bercampur dengan suara mesin penyaring air yang mendadak terdengar lebih keras. Siang itu depot tetap sepi. Menjelang sore, listrik kembali padam. Slamet sudah terbiasa dengan itu. Ia menyalakan genset kecil, tapi bahan bakarnya hampir habis. Ia menghela napas, menghitung-hitung dalam kepala. Jika genset dimatikan, ia tidak bisa mengisi galon lagi hari itu. Ia berdiri lama di tengah depot, keringat mengalir di pelipis. Dalam hatinya, ia menimbang pilihan yang tidak pernah benar-benar ingin ia ambil. Akhirnya, Slamet melangkah ke belakang. Papan kayu penutup sumur digeser perlahan. Bunyi kayunya berdecit pelan, seperti keluhan tua. Udara di sekitar sumur terasa lebih sejuk meski matahari masih panas. Slamet menunduk, menatap ke dalam. Gelap. Bukan gelap biasa, melainkan gelap yang terasa dalam. Ia tidak melihat airnya, hanya bayangan hitam yang menelan cahaya. Slamet menelan ludah. "Cuma buat hari ini," gumamnya lebih ke dirinya sendiri. Ia menurunkan timba perlahan. Tali tua itu bergerak tanpa hambatan, seolah sumur itu masih sering dipakai. Saat timba menyentuh air, terdengar bunyi pelan. Dingin, datar. Saat timba diangkat, airnya terlihat jernih. Tidak berbau, tidak berwarna aneh. Slamet ragu beberapa detik, lalu menuangkan air itu ke wadah penampung sementara. Ia tidak langsung meminumnya, ia hanya mengamati. Tidak ada yang berubah, tidak ada apa-apa. "Air ya air," katanya pelan mencoba menenangkan diri. Ia menggunakan air itu untuk mengisi beberapa galon terakhir. Setelah selesai, papan sumur ia tutup kembali. Kali ini lebih cepat, seolah tak ingin terlalu lama berada di dekatnya. Malam datang bersama angin laut. Depot ditutup lebih awal karena listrik belum juga menyala. Di dalam rumah, Slamet makan malam dengan perasaan campur aduk. Istrinya tidak banyak bicara. Anaknya belajar di sudut ruangan. Saat malam semakin larut, Slamet terbangun dari tidurnya. Ia tidak tahu apa yang membangunkannya. Tidak ada suara keras, tidak ada mimpi buruk, hanya perasaan seperti dipanggil tanpa suara. Dari arah belakang depot terdengar bunyi samar, seperti air ditimba. Slamet menahan napas, mendengarkan. Bunyi itu hanya sekali, lalu hening kembali.
Jantungnya berdebar lebih cepat, tapi ia memaksa diri untuk tetap berbaring. Cuma perasaan, bisiknya. Namun sampai pagi menjelang, ia tidak benar-benar tidur lagi. Dan saat fajar menyingsing, Slamet berdiri di depan depot dengan perasaan aneh, campuran cemas dan harap, menunggu apakah air dari kemarin akan membawa perubahan atau justru sesuatu yang lain. Ia belum tahu bahwa keputusan kecil di sore kemarin adalah langkah pertama yang tidak mudah untuk ditarik kembali. Pagi itu, Slamet membuka depot dengan perasaan yang tidak biasa. Udara masih dingin, embun menempel di seng-seng atap rumah warga. Jalan Pantura belum terlalu ramai, hanya beberapa motor dan truk kecil yang melintas. Ia berdiri lama di depan galon-galon yang kemarin diisi. Ada 7 galon, semuanya tampak biasa. Tidak ada warna aneh, tidak ada bau. Slamet menyentuh salah satunya, dingin. Padahal malam tadi listrik padam cukup lama. Mungkin karena angin malam, gumamnya. Ia mencoba menepis pikiran lain yang mulai muncul. Ia tidak ingin mengaitkan apapun dengan sumur itu. Baginya, kemarin hanyalah keadaan terpaksa. Hari ini, ia berniat kembali menggunakan air seperti biasa, jika listrik dan mesin memungkinkan. Belum lama depot dibuka, seorang ibu datang membawa 2 galon kosong. Wajahnya lelah, keringat sudah mengalir meski pagi belum terlalu siang. "Masih ada air, Matt?" tanyanya. "Ada, Bu," jawab Slamet cepat, sedikit terkejut. Ia mengisi galon itu dari stok kemarin. Saat ibu itu membayar, ia sempat membuka tutup galon dan mencium aromanya. "Airnya dingin ya," katanya. "Biasanya nggak sedingin ini." Slamet tersenyum canggung. "Mungkin cuaca, Bu." Ibu itu mengangguk dan pergi. 1 jam berikutnya datang pembeli lain, lalu yang lain lagi. Kebanyakan pelanggan lama, tapi ada juga wajah baru, orang-orang yang biasanya mengisi di depot lain. Slamet mulai sibuk, sesuatu yang jarang ia rasakan belakangan ini. Menjelang siang, galon-galon dari stok kemarin hampir habis. Seorang sopir truk yang singgah membeli 2 galon sempat berkata sambil tertawa, "Airnya enak, Matt, seger banget, kayak air gunung." Kalimat itu membuat Slamet terdiam beberapa detik. Air gunung. Ia tahu betul air yang ia gunakan kemarin bukan air gunung. Tapi ia hanya tersenyum, menerima pujian itu seperti rezeki yang tidak perlu dipertanyakan. Saat siang tiba, listrik kembali menyala. Mesin penyaring bisa digunakan lagi. Slamet merasa sedikit lega. Ia berniat tidak mengulang apa yang kemarin ia lakukan. Namun saat ia membuka tutup galon penampung air biasa, hatinya kembali goyah. Airnya terasa hangat. Berbeda dengan galon-galon yang diisi kemarin, yang masih dingin meski sudah beberapa jam di luar. Slamet menelan ludah. Ia berdiri diam cukup lama, lalu akhirnya memilih menggunakan mesin seperti biasa. Sore hari, depot Slamet terasa lebih ramai dari biasanya. Ada obrolan kecil antar pelanggan. Ada yang bilang airnya sekarang lebih ringan di tenggorokan. Ada yang bercanda mungkin Slamet ganti mesin baru. Slamet hanya tertawa kecil. Ia tidak menjelaskan apapun. Namun, di balik senyum itu ada perasaan tidak nyaman yang tumbuh pelan. Seperti ada sesuatu yang mengamati dari jarak dekat, meski ia tidak pernah benar-benar melihat siapa atau apa. Menjelang maghrib, ia menutup depot lebih lambat dari biasanya karena masih ada pembeli. Langit mulai memerah, suara azan terdengar dari beberapa arah. Slamet bergegas menutup galon terakhir. Saat ia berjalan ke belakang untuk menyimpan galon kosong, langkahnya terhenti. Udara di dekat sumur terasa lebih dingin dibanding tempat lain. Ia berdiri beberapa detik, tidak melakukan apapun, hanya berdiri. "Terima kasih," bisiknya tiba-tiba. Tanpa sadar, kata itu keluar begitu saja. Slamet terkejut dengan dirinya sendiri. Ia cepat-cepat menutup papan sumur dan kembali ke dalam depot. Malam itu Slamet makan dengan lahap, lebih lahap dari biasanya. Istrinya memperhatikan, tapi tidak bertanya. Anak mereka tersenyum karena ayahnya terlihat lebih ringan. "Besok kayaknya bakal rame lagi," kata Slamet pelan. Istrinya mengangguk. "Alhamdulillah." Kata itu membuat Slamet terdiam. Ada rasa hangat tapi juga sesuatu yang mengganjal di dadanya. Malam semakin larut. Truk-truk Pantura kembali mendominasi suara. Slamet tertidur dengan cepat. Tubuhnya lelah tapi pikirannya masih bekerja. Dalam tidurnya, ia bermimpi. Ia berdiri di tepi sebuah tempat yang luas dan gelap. Tidak ada langit, tidak ada tanah yang jelas, hanya permukaan air yang tenang.
Di seberangnya, ada bayangan-bayangan manusia berdiri berjejer. Mereka tidak bergerak, tidak berbicara. Tapi Slamet tahu mereka sedang menunggu. Ia terbangun dengan napas pendek. Keringat membasahi bagungnya, meski udara malam dingin. Slamet duduk, menenangkan diri. Ia meneguk air dari botol di samping tempat tidur. Air itu terasa biasa saja, namun rasa hausnya tidak benar-benar hilang. Di luar, dari arah belakang depot terdengar suara pelan. Bukan suara langkah, bukan suara hewan. Seperti seseorang meneguk air dengan perlahan. Slamet memejamkan mata, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya suara pipa, atau angin, atau pikirannya sendiri yang terlalu lelah. Besok, pikirnya, semuanya akan kembali normal. Namun, di jauh dalam dirinya, ada perasaan samar bahwa air pertama itu bukan sekedar air, melainkan jawaban atas sesuatu yang selama ini ia pendam. Dan setiap jawaban selalu punya harga. Hari-hari berikutnya berjalan dengan cara yang aneh, meski dari luar terlihat biasa saja. Depot Slamet semakin ramai, tidak sampai berdesakan, tapi selalu ada orang datang hampir tanpa jeda. Pagi, siang, bahkan menjelang malam. Beberapa pelanggan baru mengaku pindah dari depot lain karena merasa air di tempat Slamet lebih segar. Ada juga yang bilang airnya lebih enak diminum habis capek kerja. Slamet mendengar semua itu sambil mengangguk dan tersenyum. Tapi setiap pujian terasa seperti beban kecil yang bertumpuk di dadanya. Ia mulai memperhatikan satu hal yang sulit dijelaskan secara logika. Galon-galon yang diisi dari stok kemarin, air yang pertama kali ia ambil dari sumur, tidak pernah terasa hangat. Disimpan di depan depot, terkena panas siang, tetap dingin. Bahkan saat listrik padam berjam-jam, airnya masih seperti baru keluar dari kulkas. Awalnya Slamet mencoba mencari alasan. Mungkin galonnya lebih tebal, mungkin angin pantura lebih sejuk. Tapi semakin hari, alasan itu terdengar kosong. Suatu siang, Pak Wiryo datang lagi. Ia menaruh galonnya di depan depot, lalu tanpa diminta menyentuh salah satu galon yang sudah terisi. Tangannya berhenti beberapa detik. Dingin, gumamnya. Slamet pura-pura sibuk mengelap galon lain. Iya, Pak. Pak Wiryo menatap Slamet cukup lama. Tatapannya bukan marah, bukan curiga, lebih seperti khawatir. Kamu ambil air dari belakang ya? Tanyanya pelan, hampir berbisik. Slamet membeku sesaat. Enggak, Pak, mesin aja. Pak Wiryo tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk kecil lalu menghela napas. Kalau begitu, ya sudah. Kalimat itu justru terasa seperti penutup yang tidak benar-benar menutup apapun. Sejak hari itu, Slamet mulai merasa tidak pernah sendirian di depotnya sendiri. Saat ia mencuci galon, ada perasaan seperti sedang diperhatikan dari belakang. Ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Hanya dinding seng dan pintu kayu yang diam. Saat ia menghitung uang, ia merasa ada napas pelan di dekat telinganya. Begitu ia berhenti dan mengatur napas, rasa itu hilang begitu saja. Yang paling mengganggu adalah malam. Setiap kali listrik padam, dan itu sering terjadi, Slamet terbangun sekitar jam 2 atau 3 dini hari. Selalu di jam yang sama. Tubuhnya dingin, tapi bukan karena udara. Dari arah belakang depot terdengar suara air. Bukan suara keras, bukan bunyi timba yang jatuh, melainkan suara pelan, teratur, seperti seseorang sedang menimba dengan sangat hati-hati agar tidak terdengar orang lain. Slamet tidak pernah berani mengecek. Ia hanya berbaring, memejamkan mata, membaca doa yang ia ingat sepotong-sepotong. Kadang berhasil tertidur lagi, kadang tidak. Pagi harinya papan sumur selalu terlihat sama, tertutup, tidak bergeser. Tidak ada jejak air di tanah, seolah semua itu hanya terjadi di kepalanya. Namun perubahan juga terjadi pada tubuh Slamet sendiri. Ia jarang merasa haus, padahal biasanya ia minum berkali-kali saat bekerja. Sekarang 1 gelas saja sudah cukup. Tapi anehnya tenggorokannya sering terasa kering, seperti ada yang kurang. Ia juga mulai sering melamun, berdiri lama sambil menatap galon-galon berjejer, seolah sedang menunggu sesuatu. Suatu sore, saat azan asar baru saja selesai, seorang pelanggan perempuan berkata pelan, "Mas Slamet, air di sini kok bikin saya pengen minum terus ya?" Slamet tertawa kecil.
Namanya juga air, Bu. Perempuan itu tersenyum, tapi wajahnya terlihat ragu. Iya sih, tapi kayak habis minum pengen nambah lagi, padahal nggak haus. Kalimat itu terus terngiang sampai malam. Selamat duduk di depan depot, menatap jalan Pantura yang mulai ramai lagi. Lampu kendaraan memanjang seperti ular cahaya. Angin laut membawa bau asin yang tajam. Tanpa sadar, ia bangkit dan berjalan ke belakang depot. Langkahnya pelan, hampir seperti takut mengganggu sesuatu. Di depan sumur, ia berdiri lama. Tidak membuka papan, tidak menurunkan timba, hanya berdiri. Udara di sana lebih dingin. Aku cuma jual air, katanya lirih. Bukan apa-apa. Tidak ada jawaban. Tapi di dalam kepalanya muncul rasa yakin yang aneh bahwa kata-katanya didengar. Malam itu, Selamat bermimpi lagi. Ia melihat galon-galon berjejer rapi, tapi tutupnya terbuka. Dari dalamnya bukan air yang terlihat, melainkan kegelapan yang bergerak perlahan. Ada suara minum, satu persatu, seperti banyak orang meneguk dari galon yang sama. Ia terbangun dengan dada sesak. Saat ia bangun dari tempat tidur dan berjalan ke dapur, matanya tertuju pada satu galon di sudut ruangan. Galon itu kosong, padahal ia yakin tidak ada yang memakainya malam itu. Dan anehnya galon kosong itu masih terasa dingin saat disentuh. Di saat itulah, Selamat mulai memahami satu hal sederhana namun menakutkan. Air yang ia jual mungkin tidak pernah benar-benar habis. Dan sesuatu di luar dirinya mulai ikut menikmati apa yang ia anggap rezeki. Perubahan itu tidak datang dengan suara keras. Ia datang lewat obrolan kecil, tatapan singkat, dan kalimat yang tidak pernah selesai diucapkan. Awalnya Selamat tidak terlalu memperhatikan. Depotnya memang semakin ramai, dan itu seharusnya menjadi kabar baik. Tapi lama-kelamaan, ia merasa cara orang-orang datang mulai berbeda. Mereka tidak lagi sekedar membeli air. Mereka datang dengan wajah penuh pertimbangan, seolah sedang menimbang sesuatu yang tidak terlihat. Beberapa pelanggan berdiri lebih lama dari biasanya setelah galonnya diisi. Ada yang membuka tutup, mengendus pelan, lalu menutup kembali tanpa komentar. Ada juga yang minum di tempat, lalu terdiam sambil menatap kosong ke jalan. Suatu pagi, seorang ibu yang biasa membeli 2 galon seminggu datang dengan wajah pucat. "Mas Slamet?" katanya ragu. "Airnya masih sama kan?" "Sama, Bu," jawab Slamet cepat. "Kenapa?" Ibu itu menggeleng. "Nggak apa-apa, cuma anak saya belakangan sering mimpi aneh, mimpi kehausan." Slamet terdiam beberapa detik. "Mungkin kecapean, Bu." Ibu itu tersenyum tipis tapi jelas tidak yakin. Ia membawa galonnya pergi tanpa banyak bicara. Cerita-cerita kecil seperti itu mulai sering terdengar. Tidak pernah langsung ditujukan pada Slamet, tapi cukup dekat untuk ia dengar. Tentang anak yang susah tidur, tentang orang tua yang merasa gelisah tanpa sebab, tentang rasa haus yang datang di tengah malam, padahal sebelum tidur sudah minum cukup banyak. Tidak ada yang menyebut depot Slamet secara terang-terangan, tapi nama itu selalu ada di antara jeda kalimat. Di musola, Slamet mulai merasa tidak nyaman. Ia datang seperti biasa untuk sholat maghrib dan isya. Namun ia merasakan tatapan-tatapan singkat dari sudut mata. Bukan tatapan benci, lebih seperti tatapan ingin bertanya tapi tidak berani. Seorang ustadz kampung yang biasanya ramah, kini hanya mengangguk singkat saat berpapasan. Ketika Slamet hendak mengisi galon untuk keperluan acara kecil di musola, ustadz itu menolak halus. "Air dari rumah saja, Met," katanya pelan, "biar lebih tenang." Kata tenang itu terasa berat. Malam-malam Slamet semakin gelisah. Ia sering terbangun tanpa sebab jelas. Kadang ia duduk di tepi tempat tidur, mendengarkan suara malam Pantura, truk lewat, angin, suara laut jauh di sana. Tapi di sela semua itu, selalu ada bunyi yang membuatnya tegang. Bunyi air. Bukan dari pipa, bukan dari kamar mandi. Seperti suara orang meneguk air dengan perlahan, menahan napas, lalu menghela puas. Slamet menutup telinga dengan bantal, membaca doa yang ia ingat. Tapi bunyi itu tidak selalu hilang. Kadang berhenti sendiri, kadang berganti dengan keheningan yang lebih menekan. Suatu sore saat depot agak sepi, Slamet mendengar 2 orang pelanggan berbicara pelan di depan. "Airnya dingin terus ya," kata yang satu. "Iya, tapi kok rasanya bikin gak enak tidur?" jawab yang lain. "Udah minum di sini berapa kali?" "Sering, tapi suamiku bilang mending jangan kebanyakan." Slamet berpura-pura tidak mendengar.
Tangannya terus menggosok galon meski sudah bersih. Hari itu ia pulang dengan kepala penuh. Istrinya menyambut dengan wajah cemas. "Mas," katanya pelan, "tetangga depan bilang jangan minum air dari depot dulu." Selamat menoleh cepat. "Kenapa?" Katanya ada yang merasa aneh. Aku nggak tahu maksudnya apa." Selamat duduk perlahan. Dadanya terasa sesak. Ia ingin marah, ingin membela diri, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Malam itu ia tidak langsung tidur. Ia duduk di ruang depan memandangi galon-galon yang tersusun rapi. Galon-galon itu tampak biasa, tidak bergerak, tidak berbunyi. Namun Selamat tahu sesuatu telah berubah. Ia berdiri dan berjalan ke belakang depot. Langkahnya berat. Di depan sumur, ia berhenti. Papan penutup masih terpasang. Tali timba tergantung diam. Kalau memang ada yang salah, kenapa aku yang harus tanggung? Udara terasa lebih dingin. Tidak ada jawaban, tapi perasaan diawasi kembali muncul, lebih dekat dari sebelumnya. Selamat kembali masuk, menutup pintu, dan duduk dalam gelap. Ia sadar satu hal yang membuatnya semakin takut. Rezeki yang datang terlalu mudah selalu mengundang pertanyaan. Dan di kampung kecil seperti ini, pertanyaan yang tidak terjawab akan berubah menjadi bisik-bisik. Dan bisik-bisik, cepat atau lambat, akan menemukan jalannya sendiri. Selamat baru menyadari kejanggalan itu setelah beberapa minggu berlalu. Bukan karena tanda besar, bukan pula karena kejadian yang mencolok. Ia menyadarinya lewat hal kecil, kebiasaan yang terus berulang tanpa pernah ia rencanakan. Setiap malam Jumat Kliwon, tanpa ia sadari sebelumnya, Selamat selalu menutup depot lebih lambat. Entah ada pembeli terakhir yang datang mendadak, entah ia merasa masih harus merapikan galon-galon. Padahal di malam-malam lain, ia selalu ingin cepat masuk rumah. Malam itu kembali datang. Langit gelap lebih cepat dari biasanya. Angin pantura berembus pelan, membawa udara lembab yang membuat kulit terasa lengket. Dari kejauhan, suara tahlilan terdengar dari kampung sebelah. Lirih, berulang, menenangkan sekaligus menekan. Selamat berdiri di depan depot, menatap deretan galon yang sudah terisi. Jumlahnya ganjil. Ia tidak tahu sejak kapan jumlah itu selalu ganjil di malam seperti ini. Ia mengangkat satu galon dan memindahkannya ke sudut belakang. Entah kenapa, galon itu tidak ia susun seperti biasanya. Ia biarkan berdiri sendiri, tutupnya tidak diputar rapat. Setelah itu, Selamat masuk rumah. Ia makan malam tanpa selera. Istrinya sudah lebih dulu tidur karena tubuhnya kembali lemah. Anak mereka terlelap dengan buku pelajaran masih terbuka. Jam dinding berdetak pelan. Sekitar pukul 2 dini hari, Selamat terbangun. Tidak ada mimpi buruk, tidak ada suara keras. Hanya perasaan bahwa ia harus bangun. Udara terasa dingin, menusuk sampai tulang. Ia duduk di tepi tempat tidur, menunggu jantungnya kembali tenang. Dari arah belakang depot, terdengar suara yang kini mulai terasa akrab. Suara air. Bukan ditimba dengan kasar, melainkan seperti seseorang menuang air dengan sangat hati-hati. Selamat berdiri. Kakinya melangkah sebelum pikirannya sempat menolak. Ia membuka pintu belakang rumah. Gelap. Lampu depot mati. Hanya cahaya bulan yang tipis menyentuh tanah. Selamat berjalan pelan. Nafasnya berat. Setiap langkah terasa seperti mendekat ke sesuatu yang tidak ingin ia lihat, tapi tidak bisa ia hindari. Galon yang ia tinggalkan tadi masih berdiri di sudut. Tutupnya terbuka. Dan galon itu tidak kosong. Padahal Selamat yakin tidak ada yang mengisinya lagi sejak terakhir ia tutup depot. Ia berdiri kaku. Tangannya gemetar saat menyentuh permukaan galon. Dingin. Lebih dingin dari malam itu sendiri. Aku nggak janji apa-apa. Aku cuma jual air. Tidak ada jawaban. Namun udara di sekitarnya terasa berubah. Seperti lebih berat. Selamat merasakan tenggorokannya kering, sangat kering. Ia mengambil gayung kecil, menimba sedikit air dari galon itu dan meneguknya. Airnya dingin, bening, dan terasa sangat ringan. Tapi begitu air itu turun ke tenggorokannya, Selamat merasakan sesuatu yang lain. Bukan segar,
melainkan kosong. Seperti hausnya dipindahkan, bukan dihilangkan. Ia terhuyung mundur. Slamet kembali ke dalam rumah dan duduk di lantai, bersandar pada dinding. Dadanya naik turun. Ia membaca doa seingatnya, terputus-putus, bercampur rasa takut dan bingung. Ia tertidur menjelang subuh. Dalam mimpinya, Slamet berdiri di sebuah tempat yang luas dan gelap. Di hadapannya, berjejer banyak orang. Wajah mereka tidak jelas, seperti tertutup kabut. Di tangan masing-masing ada gelas kosong. Mereka tidak meminta, tidak memanggil. Mereka hanya menunggu. Saat Slamet terbangun, azan subuh terdengar. Tubuhnya lemas, tenggorokannya kembali kering. Ia berjalan keluar rumah. Matanya langsung tertuju ke sudut belakang depot. Galon itu kosong. Benar-benar kosong. Tidak ada bekas tumpahan, tidak ada jejak kaki. Tidak ada apapun yang bisa ia jadikan penjelasan. Pagi itu, depot kembali ramai. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun, Slamet tahu satu hal dengan pasti. Malam Jumat Kliwon bukan lagi sekedar malam biasa. Dan galon yang ia biarkan terbuka bukan sekedar kelalaian. Ada sesuatu yang datang setiap malam itu. Tidak untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengambil bagiannya. Perubahan pada tubuh Slamet tidak terjadi sekaligus. Ia datang perlahan, nyaris tidak terasa. Seperti kebiasaan buruk yang awalnya dianggap sepele. Pagi itu, Slamet bangun lebih awal dari biasanya. Azan subuh baru saja selesai, tapi tubuhnya sudah terasa lelah, seolah ia tidak tidur sama sekali. Tenggorokannya kering, sangat kering. Ia mengambil segelas air dan meminumnya sampai habis. Tidak ada rasa segar. Ia mengernyit, menuang gelas kedua, lalu ketiga. Air itu masuk ke tubuhnya tanpa memberi apapun. Tidak menghilangkan haus, tidak memberi dingin. Hanya lewat begitu saja. Slamet meletakkan gelas dengan tangan gemetar. Air kok begini, gumamnya. Ia mengira dirinya sakit. Mungkin masuk angin, mungkin kelelahan. Tapi hari demi hari berlalu, dan rasa itu tidak hilang. Slamet semakin jarang merasa haus. Tapi saat ia minum, tubuhnya tidak merespon seperti dulu. Ia juga jarang lapar. Istrinya mulai curiga. "Mas, makan kok cuma sedikit?" "Gak kenapa-kenapa," jawab Slamet. Meski sebenarnya perutnya memang terasa kosong. Tapi bukan kosong karena lapar, lebih seperti tidak ada kebutuhan. Yang lebih mengganggu adalah perasaannya. Slamet mulai sulit merasakan senang atau sedih. Uang hasil depot bertambah, tapi tidak ada rasa lega. Senyum anaknya terasa jauh. Tawa orang-orang di sekitar depot terdengar seperti suara dari balik tembok tebal. Ia tetap bekerja, tapi seperti mesin. Slamet sering berdiri lama menatap galon-galon. Ada saat-saat di mana ia merasa galon-galon itu bukan miliknya, melainkan ia yang milik mereka. Suatu siang, Pak Wiryo datang lagi. Kali ini wajahnya lebih serius. "Kamu kelihatan kurusan, Matt," katanya sambil menyerahkan galon. Slamet tersenyum tipis. "Biasa, Pak." Pak Wiryo tidak langsung pergi. Ia berdiri cukup lama, lalu berkata pelan, "Air itu kamu masih pakai yang belakang?" Slamet ingin berbohong, tapi kata-kata itu terasa berat di tenggorokan. "Cuma sekali," jawabnya akhirnya. Pak Wiryo menutup mata sejenak. Sekali itu cukup. Kalimat itu membuat Slamet terdiam. Malam-malam Slamet semakin aneh. Ia sering terbangun dan duduk dalam gelap tanpa alasan. Tidak takut, tidak gelisah, hanya terjaga. Seolah tubuhnya lupa bagaimana caranya tidur nyenyak. Suatu malam, ia berdiri di depan cermin kamar mandi. Wajahnya pucat, matanya cekung. Ia menyiram wajah dengan air, berharap rasa dingin bisa mengembalikan sedikit kesadaran. Air itu dingin, terlalu dingin. Ia menatap wastafel lama-lama. Bayangannya di cermin terlihat sedikit terlambat bergerak saat ia menggerakkan tangan. Slamet menggeleng, menganggapnya lelah. Namun rasa asing itu tidak pergi. Di depot, bisik-bisik warga semakin jarang terdengar langsung. Bukan karena mereka berhenti membicarakan, tapi karena mereka mulai menjaga jarak. Beberapa pelanggan lama menghilang, digantikan wajah-wajah baru yang tidak banyak bertanya. Ironisnya, penghasilan Slamet tetap naik. Setiap malam Jumat Kliwon, tanpa pernah ia rencanakan, satu galon selalu berdiri terpisah, terbuka. Slamet tidak pernah ingat kapan ia meletakkannya di sana. Pagi itu, Slamet tidak langsung membuka depot.
Ia duduk di bangku kayu depan rumah, menatap jalan pantura yang mulai ramai. Truk-truk lewat seperti biasa, klakson bersahutan, debu beterbangan. Semua tampak sama seperti hari-hari sebelumnya. Tapi di dalam diri Slamet, ada sesuatu yang terasa sudah bergeser jauh. Tubuhnya terasa ringan, terlalu ringan. Seolah ia tidak sepenuhnya berada di sana. Ia baru berdiri saat matahari sudah cukup tinggi. Depot dibuka lebih siang dari biasanya. Beberapa pelanggan datang, menunggu tanpa banyak bertanya. Slamet bekerja seperti biasa. Mengisi galon, menerima uang, mengangguk saat diberi senyum. Tapi gerakannya terasa otomatis, tanpa niat. Menjelang siang, Ustadz kampung datang. Bukan untuk membeli air. Ustadz itu berdiri di depan depot cukup lama, sebelum akhirnya masuk. Wajahnya terlihat lelah, tapi sorot matanya tegas. Slamet terkejut, sekaligus merasa dadanya mengeras. "Assalamualaikum," kata Ustadz itu. "Waalaikumsalam," jawab Slamet pelan. Ustadz itu tidak langsung bicara. Ia menatap galon-galon yang berjejer, lalu memejamkan mata sejenak, seperti sedang menenangkan diri. "Kamu kelihatan berubah, Matt," katanya akhirnya. "Bukan cuma badannya." Slamet menunduk. Ia ingin membantah, tapi tidak punya kata-kata. Ustadz itu duduk di bangku kayu. Suaranya diturunkan, hampir seperti bisikan. "Sumur di belakang itu, kamu tahu ceritanya?" Slamet mengangguk pelan. "Air itu dulu dipakai orang-orang yang ingin jalan cepat," lanjut Ustadz. "Bukan minta kaya, tapi minta cukup. Tapi cukup itu tidak pernah ada batasnya." Slamet mengepalkan tangan. "Saya nggak niat macam-macam, Pak." Ustadz itu menatap Slamet lama. "Pesugihan jarang dimulai dari niat jahat. Biasanya dimulai dari putus asa." Aku mau berhenti, katanya pelan. Aku nggak mau lagi. Udara di sekitarnya terasa berat. Dingin menusuk tulang. Slamet merasakan tenggorokannya kembali kering. Sangat kering. Ia tahu, jika ia meneguk air itu lagi, semuanya akan berjalan seperti biasa. Depot akan ramai. Uang akan datang. Rasa kosong akan sedikit tertutup. Tapi hanya sedikit. Tangannya terulur, hampir menyentuh galon. Lalu ia teringat wajah istrinya yang pucat. Anak yang tersenyum polos. Doa yang ia lupa baca. Slamet menarik tangannya kembali. Galon itu bergetar pelan. Bukan jatuh, bukan bergerak kasar. Hanya getaran kecil. Cukup untuk membuat Slamet mundur selangkah. "Kalau aku berhenti," katanya dengan suara gemetar, "kalian cari yang lain." Tidak ada jawaban. Namun Slamet tahu, sejak malam itu, ia tidak lagi sekadar penjual air. Ia sudah berdiri di persimpangan yang tidak semua orang bisa kembali darinya. Dan pilihan yang ia ambil berikutnya akan menentukan apakah ia masih manusia yang utuh atau hanya wadah kosong yang terus diisi dan dikosongkan. Subuh di Tegal datang dengan cara yang aneh pagi itu. Tidak ada azan yang terdengar jelas. Suaranya seperti tertahan kabut, seolah udara enggan meneruskannya ke telinga manusia. Lampu-lampu jalan masih menyala, tapi cahayanya redup, kekuningan, seperti lilin yang hampir habis sumbunya. Sutrisno duduk di teras rumah, menatap deretan galon air yang tersisa. Tinggal 7. Angka ganjil yang sejak semalam membuat dadanya sesak. Biasanya, menjelang subuh, galon-galon itu selalu penuh kembali. Selalu ada saja yang datang mengambil, tanpa suara, tanpa wajah, tanpa wujud yang bisa disebut manusia. Namun, pagi ini mereka tidak datang. Sejak kejadian di sumur tua semalam, saat Sutrisno berteriak memohon ampun, bersujud di tanah basah, memohon agar perjanjian itu diakhiri, sesuatu berubah. Udara terasa lebih berat, tapi sekaligus lebih jujur, seperti rasa sakit yang akhirnya muncul setelah lama ditahan. Ia teringat pesan Mbah Marni, dukun tua dari pinggir sawah yang dulu memperingatkannya.
Pesugihan itu bukan soal dapat uang atau laris dagangan, Duk, tapi soal air kehidupan. Kalau airnya sudah tercemar, hidupmu ikut keruh. Saat itu Sutrisno menertawakannya. Sekarang kalimat itu terngiang seperti doa yang terlambat. Istrinya, Sri, keluar membawa sajadah. Wajahnya pucat, mata sembab. Sudah 3 malam ia bermimpi anak mereka tenggelam di dalam gentong air. Tangannya terulur, tapi setiap kali digenggam berubah jadi lumpur. "Mas," suara Sri gemetar, "airnya rasanya pahit." Sutrisno terdiam. Ia tahu, sudah sejak 2 hari lalu air dari sumur itu tak lagi segar. Ada rasa logam, ada getir yang menempel di lidah. Tapi ia tetap menjualnya, tetap menutup mata, tetap pura-pura tidak tahu. Karena jika ia berhenti, ia takut, bukan pada makhluk gaib, tapi pada hidup miskin yang dulu ia kenal terlalu dekat. Pagi itu warga mulai berdatangan, tapi bukan untuk membeli. Pak RT berdiri di depan pagar, wajahnya keras. Di belakangnya beberapa warga membawa galon kosong. "Air sampean bikin anak-anak diare," kata Pak RT tanpa basa-basi. "Sumur mana yang sampean pakai?" Sutrisno membuka mulut, tapi tidak ada suara keluar. Ia tidak mungkin menunjuk sumur tua itu, sumur yang bahkan tidak tercatat di peta desa, sumur yang tak boleh disebut namanya. "Air itu," Sutrisno menunduk, "sudah saya hentikan." Pak RT menghela napas panjang. "Bagus, soalnya tadi malam warga ronda lihat sampean ke arah kuburan lama." Desas-desus mulai hidup, bisik-bisik kembali beredar, tentang galon yang beratnya tidak wajar, tentang air yang tak pernah habis, tentang pelanggan yang datang tanpa suara. Di Tegal, orang boleh miskin, tapi tidak bodoh. Mereka tahu batas antara rezeki dan pelanggaran. Siang itu, Sutrisno berjalan sendiri menuju sumur tua. Tidak membawa sesajen, tidak membawa uang, hanya membawa ember kosong dan niat yang tersisa. Sumur itu sunyi, airnya hitam pekat, tak memantulkan langit. Ia berdiri lama, merasakan rasa diawasi yang dulu membuatnya takut, kini justru membuatnya sadar. "Aku tidak mau lagi," katanya lirih. "Ambil saja semuanya, jangan libatkan keluargaku."